Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan dosen pengampu Ibu Sulaika Sulistioning Tias, STMKes. Di sini kami akan menjelaskan tentang edukasi pola hidup sehat bagi remaja. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perkenalan anggota kelompok dulu, yaitu ada Alisa Rasisha Fitri dengan NIM 2210101302, lalu ada Rania Ramadanti dengan NIM 2210101303, lalu ada Jamilda Rusdi dengan NIM 2210101304, lalu ada Irawati Erkuilo dengan NIM 2210101305, ada Irna Lalasari dengan NIM 2210101307, ada Alfia Khadijah Wagola dengan NIM 2210101308, ada Gina Setkia dengan NIM 2210101309, ada Cynthia Bella Mardiana dengan NIM 2210101310, ada Asfi Pujurahayu dengan NIM 2210101314, dan ada RR Cintana dengan NIM 2210101319. Kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian. Kesehatan adalah aset termahal dalam hidup. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan ketika sakit? Tidak hanya soal biaya, tapi berapa banyak hal positif yang bisa kamu lewatkan apabila dalam kondisi sakit. Sebagian besar remaja beranggapan bahwa penyakit akan datang menyerang saat usia mereka sudah tua. Sebenarnya, pemikiran yang seperti itu adalah kesalahan besar, karena penyakit tidak akan memandang siapa orang itu dan berapa usianya. Gaya hidup sehat memiliki banyak dimensi, bukan hanya terbatas pada perawatan tubuh yang melibatkan diet dan olahraga. Gaya hidup sehat didefinisikan sebagai pola tindakan dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang dibentuk melalui aktivitas fisik yang teratur, tidak merokok, berat badan yang ideal, dan menjaga pola makan tetap. Dimensi gaya hidup sehat. Yang pertama yaitu dimensi fisik. Dalam dimensi fisik, untuk mendapatkan kesehatan, energi, dan kehidupan produktif, maka perlu melakukan aktivitas fisik secara reguler. Aktivitas fisik didefinisikan sebagai gerakan tubuh akibat gerakan otot rangka yang menghasilkan pengeluaran energi dan mencakup gerakan saat melakukan pekerjaan dan kegiatan rutin sehari-hari serta di waktu senggang. Olahraga adalah bagian dari aktivitas fisik yang dilakukan pada waktu senggang, yang dilakukan secara terjadwal, terstruktur, berulang, dan ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas sehari-hari dengan lebih baik, dan berfungsi sebagai terapi tambahan dalam gangguan kesehatan mental. Dimensi gaya hidup sehat yang kedua yaitu kesehatan psikis. Kesehatan psikis meliputi kemampuan berpikir jernih, mampu beradaptasi dan memiliki resiliensi, mengenali, mengekspresikan dan mengendalikan stres, serta mampu bersikap asertif. Gaya hidup sehat pada dimensi psikis mencakup pencegahan stres dan pengembangan kemampuan menyelesaikan masalah. Pada dimensi ini, arah gaya hidup sehat ditekankan pada kemampuan menyelesaikan masalah dan mengembangkan kemampuan menanggulangi stres akibat masalah serta mampu beradaptasi pada berbagai situasi. Dimensi gaya hidup sehat yang ketiga yaitu dimensi kesehatan sosial. Dimensi kesehatan sosial meliputi membangun hubungan sosial yang bermakna. Gaya hidup pada dimensi sosial ini diarahkan pada kebiasaan berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan membina dan mempertahankan hubungan interpersonal. Hubungan antar individu atau individu dan kelompok diarahkan untuk membentuk dukungan sosial. Dukungan sosial digambarkan sebagai jaringan hubungan interpersonal yang memberikan sumber-sumber material dan psikologikal yang diarahkan untuk membangun kemampuan mengatasi tekanan masalah. Dukungan sosial ini mencakup dukungan emosi berupa perhatian, empati, cinta, dan rasa percaya. Dukungan instrumental mencakup bantuan pemenuhan material dan jasa. Dukungan informasional mengacu pada pemberian nasihat, saran, dan informasi personal lainnya. Dan dukungan appraisal yang merupakan pemberian afirmasi atau umpan balik yang konstruktif. Dukungan ini bekerja pada situasinya masing-masing untuk mengatasi keadaan negatif. Dimensi gaya hidup sehat yang terakhir yaitu dimensi kesehatan spiritual. Kesehatan spiritual merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam filosofi kesehatan yang holistik.
Bersama kondisi fisik dan mental, spiritual memberikan arah dan makna dalam kehidupan. Spiritual berkaitan dengan nilai dari keyakinan yang terintegrasi dalam setiap hal, baik dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan. Praktik keagamaan merupakan sistem keyakinan spiritual yang terorganisir dan memiliki cara-cara khusus untuk mengekspresikannya. Gaya hidup pada aspek ini mencakup kebiasaan mengidentifikasi segala sesuatu yang memberikan rasa damai, tenang, kuat, kasih, dan memiliki harapan. Hal lain dalam kesehatan spiritual adalah memiliki koneksi dengan sesama manusia dan yang maha tinggi, serta memiliki waktu untuk melakukan kegiatan praktik keagamaan, termasuk ritual, ibadah, ketaatan pada hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, terlibat dalam kegiatan kerohanian, membaca buku-buku terkait, dan memiliki waktu untuk introspeksi atau refleksi diri. Lalu kami akan membahas tentang gaya hidup yang dapat dilakukan remaja untuk menjaga kesehatannya. Gaya hidup sehat yang pertama yaitu dari makanan. Kita harus mengontrol pola makan, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori tinggi setiap harinya jika tidak diimbangi dengan aktivitas yang cukup dapat memberikan dampak bagi kualitas kesehatan tubuh. Makanan yang mengandung kalori tinggi yaitu seperti kacang-kacangan, daging, keju, minyak dan lemak, dan makanan cepat saji. Lalu kita harus memenuhi asupan vitamin D dan kalsium. Untuk mencegah terjadinya pengeroposan tulang atau osteoporosis, bisa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan asupan vitamin D dan kalsium. Hal itu bisa dilakukan dengan cara makan sayuran yang berwarna hijau, minum susu, dan terpapar sinar matahari di pagi hari. Lalu yaitu memenuhi asupan omega 3 dan asam lemak. Kandungan omega 3 dan asam lemak banyak terdapat pada jenis ikan-ikanan seperti ikan tuna, cod, dan salmon. Mencukupi kebutuhan tersebut dapat mencegah terjadinya penyakit mematikan seperti penyakit jantung dan stroke. Lalu gaya hidup sehat yang kedua yaitu dari minuman. Hindari minuman yang banyak mengandung gula, perasa, dan pewarna buatan. Sekarang ini banyak produsen yang menjual minuman dengan menggunakan bahan-bahan tersebut. Walaupun masih dalam tahap yang wajar, tapi kalau sering dikonsumsi bahkan setiap hari, justru zat-zat tersebut bisa tertimbun dalam ginjal. Mungkin tidak akan terasa sekarang, tapi akan jadi bom waktu ketika kalian dewasa. Hindari juga alkohol, pasti kalian sudah tahu dampak buruk dari alkohol ini. Lalu gaya hidup sehat yang ketiga, menjaga berat badan. Tubuh yang terlalu gemuk atau yang sering disebut dengan obesitas tentunya akan memberi ancaman bagi kesehatan. Pasalnya, tubuh yang gemuk atau yang terlalu gemuk akan lebih rentan terhadap segala jenis penyakit yang mematikan, seperti penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Lalu ada cara menjaga berat badan. Yang pertama, makanlah makanan yang sehat dan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, protein, dan karbohidrat yang kompleks. Hindari makanan yang tinggi kalori, lemak, dan gula. Yang kedua, mengurangi porsi makan dan makanlah dalam keadaan lapar dengan menggunakan piring yang lebih kecil. Makanlah secara perlahan-lahan untuk membantu mengontrol konsumsi makanan. Yang ketiga, minumlah cukup air setiap hari dan hindari minum beralkohol dan minuman manis. Minuman-minuman ini dapat menyebabkan penambahan berat badan. Yang keempat, lakukan aktivitas fisik secara teratur seperti olahraga ringan, berjalan kaki, bersepeda, atau berenang. Jangan hanya duduk atau berbaring sepanjang hari. Yang kelima, cukupi waktu tidur setiap malam. Kekurangan tidur dapat mempengaruhi berat badan dengan mengganggu hormon yang mengatur nafsu makan. Yang keenam, hindari stres dan coba untuk menjaga tingkat stres agar tidak terlalu tinggi karena stres dapat mempengaruhi asupan makanan dan aktivitas fisik. Lalu yang terakhir, jangan melupakan keseimbangan hidup dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nikmati hidup dan bersenang-senanglah dengan sehat. Lalu gaya hidup sehat yang keempat, dengan tidur teratur. Istirahat yang cukup sangat penting buat tubuh kalian yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hindari bergadang kalau tidak ada artinya. Istirahat yang cukup artinya istirahat yang berkualitas disesuaikan dengan aktivitas kalian. Gaya hidup sehat yang kelima yaitu dengan melakukan aktivitas sehat. Melakukan aktivitas sehat yaitu dengan cara berolahraga secara teratur serta meninggalkan segala kebiasaan yang tidak menyehatkan seperti kebiasaan minum minuman keras, kebiasaan merokok, dan mengkonsumsi narkoba. Lalu gaya hidup sehat yang terakhir dengan mengajak otak untuk berolahraga.
Tidak sedikit remaja Indonesia yang mengalami Alzheimer atau kepikulan dini. Hal itu disebabkan otak tidak diasah dengan baik. Mengasah otak atau mengajak otak untuk berolahraga dapat dilakukan dengan cara mengisi teka-teki silang, menjawab pertanyaan saat pelajaran, berusaha memecahkan masalah, dan membaca buku yang disukai. Lalu ini adalah daftar pustaka, sumber materi yang kita cari. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.